Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari mahasiswa Kampus Universitas PGRI Mahadewa Desa ingin menanyakan suatu hal tentang filsafat agama. Ya, menurut Pak Mangku, apa arti filsafat agama menurut Pak Mangku? Kalau masalah filsafat itu mengacu pada nilai ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam apa umpamanya, contoh umpamanya nilai semiotik ada nilai filsafat itu udah menurut agama Hindu bahwasanya kita hidup di Bali ya, hidup di Bali banyak dan perlu kita pelajari dalam konteks hidup itu, karena dalam kita beragama itu, agama itu adalah sebuah acuan, sebuah tuntunan, sebuah agama-agama sebagai umat manusia dalam melangkah atau menuju hidup yang akan datang. Itu sebagai agama ya, sebuah pedoman ya, sebuah pedoman untuk praktikan hidup lah. Kita bercermin pada hal-hal yang sifatnya kita hidup itu dengan apa namanya, langkah-langkah berbudi berbuat ya, itu sebenarnya agama itu sudah ada bundar, jadinya bundar ya, untuk bundar ya, melangkah tetap berjalan ya, jadi ya. Lepas dari filsafat agama, kami ingin menanyakan apa arti triguna dan apakah penting triguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya, kalau bilang tadi itu triguna itu merupakan sebuah tiga ya, elemen ya, yang sebuah pedoman hidup juga ya, dalam hidup itu. Tri itu tiga, pertama satya, pertama ya, dalam hidup kita beragama sebelum bilang bahwa hidup ini harus kita mengacu kepada nilai etika itu. Kalau etika itu kita dalam langkah kebenaran, sehingga nanti mewujudnya berbentuk satya. Apa hal-hal apa yang kita lakukan, baik dalam bentuk kita melakukan untuk beriatnya, karena unsur-unsur dalam proses sebelum kita melakukan riatnya, kita harus dengan penuh hati dan terus ikhlas kita lakukan, lakoni, baik kita membuat banten, baik kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kita harus itu sebagai pijakan hidup, sebagai pijakan kita hidup untuk melangkah dan nanti ke belakang itu ya, hidup tuntun itu ya, satya itu. Kalau rajas itu memang dalam kaitan kita dalam berbuat sehari-hari itu, kita melakukan hal-hal yang dalam bentuk seperti yatnya itu kita contoh banten ya, banten kita berbuat selalu berlebih dalam konteks berlebih dalam artian apa, nilai dan normat ya, normatifnya selalu wah selalu, tapi dengan tidak mengacu pada yang dulu. Jadi ya keangkuhan dia, pokoknya dia sifatnya itu udah berlebih keangkuhan jadinya, sehingga dalam hidup itu kalau lagi satu kan tamak itu selalu dalam hidup itu kita berbuat, selalu kita memperhitungkan keuntungan dia, keuntungan itu jadinya tamak itu ya, selalu apa namanya, perhitungan dalam hidup itu selalu dalam artian kalau kalkulasi istilahnya ya, kalkulasi istilah kalau dalam bahasa bank itu ya, kita itu harus kita ini ketiga hal elemen tadi bilang aku tadi, kita harus tahu ya, dalam artian tahu bagaimana nilai-nilai yang terkandung itu, yang mana kita dijadikan sebuah harus itu berisi itu ya, yang kalau tidak berisi dalam artian nanti kita tidak bisa, oh ini salah, oh ini jadinya ya, itu jadinya ya, kita bisa menilai tanpa pengetahuan, kita tidak bisa menilai hal yang ya, itu nah. Dan menurut penjelasan Pak Mangku tadi, apa dampak negatif
kalau tidak melakukan, maksudnya tidak Tidak sesuai. ya tidak sesuai, bertentangan dengan triguna. Iya, kalau dalam konteks hidup itu ya selalu yang namanya bertentang itu selalu ada nilai yang sifatnya negatif kan ya. Dalam konteks hidup itu jelas bertentangan, jelas sekali bertentangan. Apa sebab? Karena kita dalam konteks hidup itu karena selalu beretika, moral, ya, budi pekerti itu dasar agama itu ya, budi dasar itu artinya. Kalau melenceng dari hal tadi itu jelas ada dampak yang tidak bagus, ya akan mengarah hal yang sifatnya akan rancu, ya rancu jadinya. Karena kita hidup dalam hidup itu kita kembali pada kode yang kosong, ya kosong itu windu kan, ya itulah hidup sebenarnya. Apalagi zaman sekarang anak-anak itu ya tidak kebenaran ya dari cari, tidak berdasarkan etika, ya itu banyak hal mudah, tapi proses dia terpenting. Apapun kita ada yang kita lakukan dalam kode itu harus proses. Seperti contoh zamanku, kalau kita mau sekolah kita hormat kepada orang tua, sudah kita harus membayar kepada leluhur, karena agama itu sebuah deep sinar, penerang itulah kita cari itu sebenarnya, itu hidup sebenarnya. Sehingga nanti kita gampang-gampang jadinya apa yang kita lakukan, karena sudah memberikan jalannya kebenaran. Nanti dia segitiga jadinya, ya itu jadinya. Kita kan memang begitu pijak kita itu selalu segitiga itu bermaksud tetap itu semua karena semiotik simbol, kembali lagi kita simbol itu ya, itu harus senang. Nah, saya mau nanya tentang triguna bagian-bagian apa aja contoh saja. Kalau satyam itu kita umpama dalam konteks kita yang namanya pergaulan ya, kita selalu mengadakan melakukan dengan umpama contoh kita istilahnya memberikan orang bimbingan ya, bimbingan tapi bagus bimbingan, tapi dia tidak sesuai dengan laksananya, omongannya, bicaranya. Satya dia ya, dia ingkar janji dia, itu satya. Kalau rajas itu jelas dalam kode hidup itu, rajas itu jelas yang namanya rajas dalam konteks kita hidup itu dalam kode pergaulan itu tidak saling isi mengisi, tapi dia harus dia jadi yang namanya keras dalam artian apa? Tidak bisa ajak mediasi, harus menang pokoknya ya, menang dia harus istilahnya. Kalau dalam kode beryatnya itu memang kita hidup ya, beryatnya umpamanya kita melakukan contoh yatnya ikutnya kecil ya, tapi anunya besar, wah kan tidak sesuai itu ya, tidak sesuai dengan proses itu ya. Kalau tamak itu kan jelas dengki itu dari mana? Selalu dalam hidup tuh itu kan dalam konteks dia selalu menoleh hal-hal dia harus beruntung ya, dengki ya dia yang namanya harus menghasilkan gitu, harus dapat hasil kita itu tamak tuh termasuk malas tapi dia harus dia untung banyak itu anunya. Pokoknya dia diam tapi orang-orang disuruh anu itu malas anunya, tapi dia pokoknya ada suruh dapat untung dia itu hitung wis lah nanti ya. Itulah istilah contoh itu. Kalau boleh tahu berkaitan triguna dengan yatnya apa? Ya, kalau kaitan dengan yatnya, karena dalam dasar kita beryatnya selalu kita harus memiliki etika. Ya, etika itu aturan dalam kita beryatnya itu dalam proses ya, yang sebenarnya beryatnya proses yang terpenting ya. Proses apa? Umpama kita melakukan dengan menjahit itu dengan pakaian yang rapi, pikir yang tenang ya, sehingga nanti hasilnya lebih luar biasa
namanya etika. Kalau luar itu udah anu jadi nggak nyambung. Ya, membuat badan dengan celana yang pendek minimal harus pakai anteng. Anteng tekek itu dah dalam konteks sadribu itu harus kita ya. Itu sebenarnya itu memang sih yang namanya modern, tapi kita tetap memberikan nilai simbol yang tadi bilang antengnya. Ya, walaupun celana tapi tetap ada ikat ya, mengikat sadribu di sana. Berarti kesimpulannya Triguna itu apa namanya berkaitan dengan niatnya. Ya, berkait sekali dengan niatnya. Jadi tidak bisa itu. Nah, semestinya ada kayak niatnya sekarang. Ada yang melenceng misalnya, kayak nggak ada pakai atribut apa-apa seperti itu, gimana? Dalam konteks berniatnya, tapi tidak beratribut dalam artian kita melakukan upacara apa umpamanya yang besar apa yang kecil itu. Yang kecil umpamanya Kayak membantu sehari-hari. badan sehari-hari. Kalau kita melakukan badan sehari-hari jelas kita harus sesuaikan dengan konteks kita. Harus sesuai itu karena ya, acuannya itu etika. Etika itu tidak bisa kita rubah etika. Kalau etika proses etikanya bagus, kebenaran yang sudah kita itu jadinya kita menjunjung kebenaran dan kejujuran dia. Karena itu idenya, simpulnya itu dah kebenaran, kejujuran, etika, kebenaran moral dan budi pekerti. Kalau budi muda, pikir yang bagus akan menghasilkan hal yang bagus juga. Itu kan. Berarti Triguna itu adalah bagiannya Satwa, Raja Utama, Satwa itu adalah kebenaran itu. Raja itu keangkuhan, Tuhan, sama-sama malas dan malas ya. Terima kasih. Oke. Mungkin ada Ada. Aku perlu apalagi mahasiswa ya, dalam artian perlu kita proses dalam kita bergaul dalam etika harus kita implementasikan kepada adik-adik. Kita harus punya pedoman hidup dalam artian itu dah memberikan hal yang baik dan terbaik ya. Soalnya kita sekarang kita kan diuji dah pada hidup kita sekarang ya, diuji agama ini. Tapi agama ini tetap ya walaupun tidak ada pura tapi tetap ya ini ya badan kita lingga ini ya, itu yang terpenting. Bilang harus kita rajin sembahyang ya. Walaupun yang penting kita dapat sembahyang sekali aja, walaupun tidak 3 kali ya sekali, penting sekali itu. Kalau dia bilang rohani dan jasmani ya. Supaya jangan teori tapi kita harus praktekkan itu, harus kita misalnya kita pamit ya, karena etika itu bilang tadi etika itu yang terpenting karena tanpa mendapat restu dari orang tua ya, orang tua itu mahal ya, harus belajar untuk memberikan hal yang terbaik. Kita apa maksud aku, karena kita hidupnya sudah diberikan kesempatan hidup kita kesini, semua hidupnya sebenarnya kesalahan ya, tapi ya bagaimana kita di sini ya. Berarti Triguna itu Cikal bakal ya, kalau pedoman pada mental ya, cikal bakal ya dasar ya dalam orang ya ketika itu dasar dalam konteks mau lihat mengamati apa hal ya itu perlu kita ya campur sekali ya. Terima kasih ya untuk penjelasannya. ya Mungkin kalau ada kesalahan ataupun kata-kata yang tidak baik, saya mohon maaf. ya mampu kita kan masih hidup kita semua belajar kan, saling mengisi kan. Tidak ada yang abadi sekali kan, saling mengisi ya bercermin pada yang tidak